Shalom, Bapak Ibu yang berbahagia dan saudara-saudara di dalam Kristus yang semangat, yang sukacita, yang damai sejahtera Tuhan limpah atas hidup kita semua. Mari kita pada kesempatan ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang tua yang dikaruniai anak, kita punya peran yang sangat kuat. Yuk kita baca sama-sama di Amsal 17 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, mahkota orang tua, orang-orang tua adalah anak cucu. Sekali lagi saya baca, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan Amsal ini, kita mendapatkan bahwa peran orang tua itu sangat besar, sangat penting di dalam mendidik, mengajar, membapai secara rohani, jasmani. Karena anak-anak keberhasilan di dalam takut akan Tuhan, di dalam hidup, di dalam segala kebenaran, itu akan menjadi mahkota, akan menjadi mahkota kebanggaan kita sebagai orang tua. Dan sebaliknya, kehormatan anak-anak. Jadi anak-anak juga punya kebanggaan, kehormatan. Itu dikatakan ialah nenek moyang mereka, orang tua kita. Mereka bangga loh kalau punya orang tua yang takut akan Tuhan, yang hidup bersemangat di dalam Tuhan, melayani Tuhan, hidup di jalan-jalan Tuhan. Menjadi kebanggaan anak-anak bahwa mereka bisa bercerita bahwa orang tuaku adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi dari ayat ini kita melihat betapa pentingnya sekali peran kita sebagai orang tua. Yuk kita baca Amsal 17 ayat 6 ini dalam bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya. Tadi kalau dari perjanjian LAI ini, dari Alkitab LAI ini, mahkota. Tapi di masa kini dikatakan kebanggaan. Mahkota itu ibarat kebanggaan. Bagaimana mahkota itu melihat kemuliaan, dipakai kebanggaan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang tua, anak-anak itu menjadi kebanggaan kita karena hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita lanjut. Kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Haleluya. Biarlah ini menjadi perhatian kita sebagai orang tua di dalam teaching, mengajar, coaching, melatih anak-anak, fathering, membapai anak-anak kita semua. Dan tentunya kalau kita ingin menjadi kebanggaan anak-anak kita, kita juga mau menjadi teladan. Jadi teladan di dalam berbuat baik. Menjadi teladan ketika kita mengajar, kita bukan sekedar mengajar, tapi kita menjadi contoh. Bagaimana kita sebagai orang tua yang bermurah hati, penuh kasih, penuh kesabaran, kerukunan di dalam rumah tangga, suami istri, dilihat anak-anak. Kesetiaan kita menjaga kesepakatan janji nikah kita, menjadi teladan bagi anak-anak kita yang juga nanti suatu kali akan berumah tangga. Mereka akan melihat, mencontoh
kesetiaan kita kepada pasangan kita masing-masing. Dan biarlah kita terus berdoa menjadi teladan, minta bantuan Roh Kudus supaya buah-buah roh itu nyata dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Sehingga keteladanan buah-buah roh yang muncul dalam kehidupan kita sebagai orang tua dilihat, diamati, dan ditiru oleh anak-anak kita semua. Haleluya. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mau membahas 3 tadi, yaitu teaching, mengajar, coaching, melatih, fathering, membapai dari anak-anak kita semua. Yuk kita mulai tentang mengajar ini, teaching. Kita mau mengajar nilai-nilai Kristus kepada anak-anak. Kita baca Amsal 29 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Didiklah. Sekali lagi firman Tuhan menyampaikan, mengingatkan kita pada kesempatan ini. Kita dikatakan untuk didiklah anakmu. Maka ia, anak-anak, akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau mengajarkan nilai-nilai Kristus. Alkitab ini adalah nilai-nilai Kristus. Kita ajarkan, kita didik, kita ajarkan mereka untuk mengerti kebenaran-kebenaran di dalam Kristus. Jangan sampai mereka dijejali, diisi oleh dunia ini, oleh pergaulan dunia ini, oleh apa yang mereka tonton, dididik, diarahkan nilai-nilai yang bukan sesuai firman Tuhan. Kita dipanggil sebagai orang tua menjadi orang tua yang mengajarkan nilai-nilai Kristus di dalam keluarga kita masing-masing. Haleluya. Yang kedua, coaching, melatih. Kita juga melatih anak-anak. Selain kita mengajar, ayo kita latih anak-anak kita untuk melakukan praktek apa yang kita ajarkan. Ayo kita baca Yesaya 54 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Haleluya. Biarlah menjadi kebanggaan kita, mahkota kita, kalau semua anak-anak kita itu menjadi murid Tuhan. Kita sudah mengajarkan mereka kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Satu langkah lagi, melatih. Mereka praktek. Mereka kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan di gereja, kegiatan-kegiatan di sekolah minggu, di teen, di young, di kebaktian umum. Kalau untuk mengisi acara, mungkin ada yang diminta untuk bermain drama, bermain musik. Kalau punya talenta-talenta musik, ayo, mari, persembahkanlah talenta-talenta anak-anak kita itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan kerajaannya, Yesus Kristus Tuhan. Pakai, kita mau latih, kita libatkan, dan kita dorong biar mereka boleh berani ambil bagian ketika mereka diminta untuk menyanyi, mereka diminta untuk berdoa,
mereka diminta untuk bermain musik, ikut choir. Ayo semangati, dampingi mereka, libatkan mereka. Banyak teman-teman di tim musik, di choir yang akan saling menopang. Dan kita sebagai orang tua memfasilitasi, biar mereka praktek pelayanan menjadi murid Kristus. Dan tadi dikatakan, besarlah kesejahteraan mereka. Ini janji Tuhan. Kalau mereka dilatih menjadi murid Kristus, praktek firman Tuhan, bukan sekedar mengerti, mereka akan menikmati kesejahteraan yang besar karena janji-janji orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, fathering. Ayo kita membapai. Kalau kita sebagai bapak jasmani, mari kita juga bisa dan harus menjadi bapak rohani bagi mereka. Kita meluruskan kalau ada di antara mereka yang menyimpang ke kanan, ke kiri, dan kita hadir ketika mereka mengalami kesulitan. Yuk kita baca teladan Tuhan Yesus ketika membapai murid-muridnya. Markus 9 ayat 33 dan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu bicarakan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada kita. Bagaimana dia membapai murid-murid. Dia hadir, dia selalu hadir di tengah-tengah mereka. Kalau mereka ada pertengkaran, kalau mereka ada kesulitan, tantangan, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus meluruskan apa yang menjadi persoalan pertengkaran mereka. Diajarkan kembali kebenaran-kebenaran sehingga mereka boleh kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Mereka tidak saling bertengkar, tapi ada Bapak rohani yang membimbing. Haleluya. Dan tentunya sebagai Bapak rohani, kita mendoakan, memberkati mereka setiap hari, setiap saat, dan senantiasa memberi semangat, memberi teladan bagi anak-anak kita. Haleluya. Yuk, saya mau mengakhiri renungan ini dengan membaca sekali lagi firman Tuhan di Amsal 17 ayat 6 ini. Biar ini menjadi rema bagi kita semua. Amsal 17 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Haleluya. Jadilah firman Tuhan dalam kehidupan keluarga Bapak, Ibu, Saudara semua. Haleluya. Amin.